Alhamdulillah afdalu bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ikhwanul muslimin, tuan-tuan guru jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap yaumil Jum'ah, khatib tak pernah bosan dan tak pernah jenuh untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkanlah ketakwaan kita, karena setiap manusia insan yang hidup di muka bumi ini tak lain dan tak bukan yakni terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita yakni yang terus meningkatkan takwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita selaku umat baginda Rasul, sudah sewajarnya kita terus memfadilahkan lisan kita untuk senantiasa berselawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan alaihi salam. Huwa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khataman nabiyyin. Yang senantiasa kita selaku hambanya yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan, kita mengharapkan syafaat beliau di lini kehidupan, dan semua kita menjadi hamba Allah yang terpilih mendapatkan syafaat baginda Rasul di kemudian hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, tuan-tuan guru, ayahanda kami jamaah Jumat rahimakumullah. Selain daripada itu, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersyukur terhadap pemberian segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena beruntunglah orang-orang yang senantiasa pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, akan celakalah, akan dapat laknat Allah tatkala seorang hamba cenderung melupakan dan mengingkari nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7 halaman 256, qala Allah taala
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa idz ta'azzana, dan jika apabila memaklumatkan, mengumumkan rabbukum, Tuhan kalian, la in syakartum, apabila engkau bersyukur kepada Allah, niscaya akan ditambah nikmat itu kepadamu. Walain kafartum, dan apabila engkau kufur terhadap nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka bersiaplah untuk dihampiri dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Allah taala fil ayatan Qur'anil Karim, di surah An-Nahl ayat 18 di halaman 269, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Dan jika berkeinginan engkau untuk mencoba menghitung nikmat Allah, niscaya kata Allah, takkan mampu kau menghitung nikmat yang telah kuberikan di dunia ini, dari mulai lahir sampai wafatnya nanti. Ketika engkau mengarungi kehidupan aktivitas dalam sehari-harinya, nikmat Allah takkan dan tak mampu engkau ukir dan engkau hitung dengan alat canggih apapun. Karena kita selaku umat Islam, umatnya baginda Rasul, sudah sewajarnya kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala Allah taala ayatan surah Ar-Rahman awalan ayat 13 dan seterusnya. Di halaman 531 Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang engkau dustakan? Di dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman ayat tersebut selama 31 kali, yang artinya bahwasanya setiap hari, setiap detik dalam hitungan bulan, manusia tak pernah lekang dan tak pernah jenuh untuk senantiasa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jemaah Jumat hari ini menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih, menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, tuan-tuan guru, ayahanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini, khatib mengambil taufik dengan judul siapa kita? Siapa kita, sehingga kita tahu bagaimana tugas dan kewajiban kita di muka bumi ini. Ikhwanul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, alangkah mirisnya kita, hari berganti hari, waktu berganti waktu, begitu juga tahun hijriah terus berganti, sampai akhirnya hilanglah, punahlah, di mana ada masanya nanti tahun hijriah hilang di muka bumi ini. Akan tetapi tak pernah ada perkembangan dan tak pernah ada perubahan. Di koridor kehidupan senantiasa yang tinggi semakin tinggi, yang rendah semakin rendah, yang kecil semakin kecil, yang besar semakin besar. Itu karena terkaitnya segala lini kehidupan dipandang dan dilihat oleh ukuran dari pendidikan di mana ia mencapainya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, akan tetapi kita merenung sejenak, mengambil ibarah yang di dalam kitab Al-Hikam karangan Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di situ ada bab pasal mengenai kalimat tauhid, dan di situ kita dapat baca
tertulis sebuah kisah, yakni kisah seorang ulama sufi yang tatkala ketika itu telah selesai solat subuh berjamaah di masjid. Kemudian ulama ini pun pulang ke rumahnya, dan seketika itu juga ia melihat dan menjumpai seekor anak burung yang terkapar di depan pintu rumahnya. Dengan belah kasihan, dengan rasa iba, dengan kasih sayangnya, ulama ini pun mengambil anak burung tersebut dan memeliharanya. Berhari-hari seekor anak burung tersebut dipelihara oleh seorang ulama sufi. Dengan setiap ulama sufi ini memberikan makan kepada seekor burung tersebut, tak lain mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi ketika ulama sufi ini setiap hari mengasih makan anak burung tersebut ke dalam sangkarnya, mengajari kalimat tauhid la ilaha illallah. Singkat cerita, ketika waktunya lalai, ketika ulama itu lalai, kemudian terbukalah pintu sangkar burung tersebut. Kemudian tak tersengaja seekor burung tersebut pun terbang berputar di arena rumah ulama tersebut. Dan seketika itu juga ulama sufi ini menyadari bahwasanya seekor burung itu terbang dan lepas di sangkarnya. Ulama ini pun ingin mencoba menangkapnya kembali agar senantiasa dalam lindungan orang-orang yang soleh. Akan tetapi di penghujung jalan, seekor burung ini pun terlindas dan tertabrak oleh sebuah truk kendaraan. Dan disaksikan oleh ulama sufi tersebut, dan mirisnya ketika di depan hadapan ulama ini, burung itu mati dengan mengucapkan teriakan burung seperti biasa, qa qa qa. Alangkah sedihnya ulama ini, berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, seekor burung yang dirawat dari kecil sampai dewasa, diberi makan dengan diajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tak ada kalimat yang dapat diucapkannya dari lisannya kecuali kalimat tauhid la ilaha illallah. Akan tetapi ketika akhir hayatnya tak dapat mengucapkan la ilaha illallah. Seorang ulama yang mengurus seekor burung, burung yang tak digoda oleh iblis, yang tak ada memiliki nafsu. Akan tetapi ketika akhir hayatnya tak dapat mati dengan husnul khatimah. Artinya konon lai kita, manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang penuh dengan dosa dan kekhilafan, yang terkadang lisan kita enggan untuk membacakan kalam Allah, yang senantiasa kita jarang dalam naungan nasihat-nasihat para ulama. Dan kita selaku manusia yang senantiasa penuh dengan hawa nafsu dan setiap detik digoda oleh iblis dan syaitan, tak ada jaminan setiap manusia di muka bumi ini yang dapat mencapai husnul khatimah. Ikhwanul muslimin jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, sadari posisi kita, derajat kita, siapakah kita, maka mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mentadabburi Al-Quran dan senantiasa memahami kondisi-kondisi sosial saat sekarang ini, sehingga kita saling merangkul, saling menasihati, saling memberi dan saling melengkapi satu sama lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Begitu juga sebagai penutup, khatib pribadi selaku alumni Pendidikan Tinggi Kadar Ulama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara Angkatan 3. Masa-masa silam selama belajar seringkali terkumandang dan berdengung di telinga kami selaku mujahidun
agama Allah yang terus dipesankan oleh ayahanda kita Al-Mukarram Almarhum Profesor Dr. Ramli Abdul Wahid, yakni yang senantiasa berpesan kepada kami dalam hadisnya yang berbunyi, sebuah ilmu tidak langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi, akan tetapi Allah akan mencabut satu persatu ulama-ulama yang memiliki ilmu intelektual, yang memiliki petuah-petuah untuk umat, sehingga di kemudian hari pemimpin-pemimpin jahil yang berfatwa untuk umat Islam. Itu sangat akrab dan sangat sering terdengar di telinga kami selaku mahasiswa pendidikan tinggi kader ulama. Artinya, sahabat-sahabat mahasiswa pendidikan tinggi kader ulama, manfaatkan peluangmu saat ini, manfaatkan waktumu saat ini, karena kitalah yang akan diamanahkan untuk memberikan petuah-petuah nasihat kepada umat Islam yang di kemudian harinya. Karena sebagaimana visi misi kita selaku pendidikan tinggi kader ulama MUI Sumatera Utara, bahwasanya visinya yakni pengamal agama, pembela agama, dan berintelektualitas serta berilmu agama yang senantiasa memberikan pencerahan dan pengayoman kepada umat saat sekarang ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang Subhanahu wa taala yang senantiasa terus berintrospeksi diri, bercermin siapa kita. Akhirul kalam, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر لنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابل كل كثير ويا مغني كل فقير، حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير، يسر علينا كل كثير برحمتك يا لطيف يا خبير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.